memang sejak awal basisnya itu memang menggerus basis utama atau kantong-kantong Prabowo itu sekarang menjadi basis Anies Baswedan. Kita tahu kalau kita buka data di tahun 2019 pemilu, Banten dan Jabar terutama itu dimenangkan oleh Prabowo. Saat ini Prabowo sudah kalah, Anies Baswedan sudah melampaui elektabilitas dari Prabowo Subianto. Artinya apakah faktor ini yang seperti kita analisa bahwa punya irisan pemilih itu terbukti bahwa Anies sudah naik di basis ini. Yang kedua memang pergerakan ya, langkah-langkah pergerakan politik yang dilakukan Anies Baswedan cukup masif, dan ini juga dekat dengan Jakarta. Kita tahu Anies dipersepsikan tingkat kepuasannya sebagai gubernur cukup tinggi, dianggap gubernur yang relatif berprestasi. Kemudian itu terkait dengan Banten, Jabar itu mendekati dari ibu kota Jakarta, dan itu punya dampak kepada Anies Baswedan. Itu yang menyebabkan, ditambah belakangan adalah efek deklarasi yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem, sehingga Anies lebih firm, lebih pasti, lebih ada informasi lebih kuat kepada publik bahwa Anies bakal maju di Pilpres mendatang. Terlihat banget didukung oleh kader Partai Demokrat dan PKS. Tinggal lagi tugas Paloh meyakinkan Demokrat agar tetap mau mendukung Gubernur DKI itu meskipun cawapresnya bukan AHY karena elektabilitasnya rendah, dan meminta Anies menyediakan kardus untuk satu partai itu. Mas AHY dan semuanya, tadi saya sampaikan, saya merasa sangat terhormat ketika kita merencanakan sebuah silaturahmi, kita akan berdiskusi. Saya membayangkan berjumpa dengan beberapa pengurus, ternyata beberapanya Demokrat itu luar biasa. Luar biasa, semangat begitu hangat sambutannya. Insya Allah ini penanda bahwa kita siap untuk jalan bersama-sama ke depan. Karena Partai Nasdem tidak memiliki kecukupan syarat dalam upaya memajukan calon presiden yang sendirian, maka yang hanya bisa dilakukan adalah mencari aspirasi dari berbagai kalangan untuk menentukan 3 calon nama sebagai bakal calon presiden yang akan dimajukan oleh Partai Nasdem. Ini juga menunjukkan bahwa Partai Nasdem tidak selalu membebek pada hasil-hasil survei dalam menentukan capresnya. Anies Baswedan, capres terpopuler di media sosial. Dari 35 provinsi yang mendapatkan suara atau dukungan dari seluruh perwakilan Nasdem di semua wilayah di Indonesia, terdapat 5 sih sebenarnya, ada 5 ya, ada 5 yang didukung oleh perwakilan DPW Nasdem di seluruh Indonesia. Yang pertama, Bapak Anies Baswedan mendapatkan 32 suara, kemudian Ganjar Pranowo mendapatkan 29 suara. Nah ini yang menurut saya ada kejutan baru memang ya, dari semua dukungan yang ada. Bapak Erick Thohir mendapatkan 16 suara. Kemudian Pak Rahmat Gobel mendapatkan 14 suara, dan Jenderal Andika mendapatkan 12 suara. Jadi dari 5 ini maka akan diambil 3 nama. Nah, 3 nama itu kemudian akan diserahkan kepada Ketua Umum Partai Nasdem untuk kemudian mendapatkan 1 nama yang nanti akan dikonsolidasikan tentunya dengan partai-partai koalisi. Karena tidak mungkin juga kami mengusung calon tanpa mendapatkan dukungan dari koalisi partai. Selain itu, ada juga loh kader Gerindra yang kelihatan banget mendukung Anies. Siapakah dia? Siapa lagi kalau bukan Fadlizon? Lantas, apa saja tanda-tanda alam kalau Fadlizon ini lebih mendukung Anies daripada Prabowo sebagai capres? Cakradata melakukan analisis digital terhadap 10 kandidat calon presiden potensial dalam pemilu presiden 2024. Hasilnya, Anies Baswedan menjadi tokoh terpopuler dan tokoh dengan tren tertinggi berinteraksi dengan warganet. Anies Baswedan menjadi kandidat terpopuler dalam percakapan warganet di kanal media sosial dan media online. Demikian hasil riset Cakradata periode Oktober sampai Desember 2022
Dikutip dari medcom.id pada hari Rabu. Data menunjukkan Anies Baswedan memperoleh 579.652 percakapan di media sosial dan media online. Berikutnya ditempati Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan total percakapan 350.273. Posisi ketiga ada Prabowo Subianto dengan total percakapan 259.087. Erick Thohir 257.153 percakapan dan AHY 219.555 percakapan. Sedangkan Ridwan Kamil berada pada posisi ke-6 dengan total percakapan 147.149. Posisi 7 ada Puan Maharani dengan total percakapan 112.312. Selanjutnya Ketum PKB Muhaimin Iskandar 43.647 percakapan. Ketum Golkar Erlangga Hartanto 32.036. Dan posisi terakhir Sandiaga Uno 24.937. Cakradata juga membandingkan interaksi digital 10 kandidat tersebut. Hasilnya Anies Baswedan juga mendapat tren tertinggi dengan total interaksi 4.636.074. Sementara di posisi kedua ada Ganjar Pranowo dengan total interaksi 1.670.823. Dan posisi ketiga ada Prabowo Subianto 805.084. Penelitian yang dilakukan Cakradata didapat dari percakapan publik melalui kanal Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, News, dan blog di Indonesia. Pengumpulan datanya diambil dari bulan Oktober sampai Desember 2022.